Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Lesmana, mahasiswa S2 program Pascasarjana di IICB, dengan program jurusan Industri Halal. Pada hari ini saya akan membahas tentang isu-isu keuangan syariah kontemporer, yaitu tentang dana talangan dan pengelolaan dana haji. Jadi dana talangan haji dan pengelolaan dana haji ini, kalau kita lihat dari kondisi makro pembiayaan ibadah haji, itu ada dimensi demografis dan sosial, yaitu tingginya minat haji dan juga keterbatasan kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi sendiri. Kemudian regulasinya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan juga Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Jadi kalau secara regulasi ini yang memegang kendali adalah keberadaan BPKH ini menjadi kunci dalam skema pembiayaan haji di Indonesia, karena lembaga ini tidak hanya menyimpan dana tapi juga menginvestasikan untuk menghasilkan nilai manfaat yang kemudian disubsidikan kepada jamaah. Lalu dimensi ekonomi global dan nilai tukar ini menjadi faktor proyek BPIH, yaitu biaya penyelenggaraan ibadah haji tahunan ini yang memang sulit untuk diprediksi secara stabil. Lalu kondisi keuangan haji nasional, BPIH dan nilai manfaat. Jadi nilai manfaat ini memang masih menjadi penopang utama keterjangkauan biaya haji bagi jemaah reguler, namun sekaligus memunculkan pertanyaan yang krusial. Akankah itu berkelanjutan? Lalu sisi keadilannya bagaimana? Kemudian ketahanan sistemnya juga seperti apa? Lalu dimensi sosial syariah. Nah, ini yang menjadi fenomena belakangan ini, yaitu tentang talangan haji. Nah, talangan haji ini kan ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, muncul sebagai solusi pembiayaan. Tapi prakteknya ini menimbulkan beberapa problematika syariah yang signifikan. Contoh, misalkan penyimpangan secara konsepnya itu istiqoah, yaitu talangan ini berpotensi mendorong orang yang secara finansial belum mampu, tapi memaksakan diri untuk daftar haji melalui hutang. Kemudian adanya potensi riba terselubung di situ, terutama jika struktur akad secara substansinya menyerupai bunga pinjaman konvensional. Lalu pasti akan berdampak pada keadilan antrian, di mana talangan ini kan orang yang secara finansial belum mampu, dia jadi seolah-olah mampu dengan adanya talangan tersebut. Nah, bagaimana yang sudah jemaah antri itu secara reguler dan bertahun-tahun mereka menabung, tapi akhirnya didahului oleh yang menggunakan dana talangan haji ini, gitu. Jadi kalau secara makro itu pembiayaan haji saat ini memang pada titik kritisnya antara upaya menjaga keterjangkauan biaya bagi jemaah melalui subsidi nilai manfaat tadi, dan juga tantangan menjaga keberlanjutan keuangan BPKH di tengah ketidakpastian ekonomi global dan nilai tukar. Di sisi lain, kerangka hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan juga Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 itu belum sepenuhnya menjawab persoalan turunan seperti maraknya dana talangan haji, kemudian juga secara prinsip syariah, lalu secara konsep istiqoahnya. Kemudian problematika yang muncul saat ini yaitu bagaimana sih keberlanjutan skema nilai manfaat atau sustainability gap-nya. Kemudian problematika yang kedua yang timbul adalah keadilan antar generasi jamaah, yaitu waktu tunggu jamaah, lalu problematika terhadap ketahanan sistem ekonomi dan juga resiko eksternal, lalu problematika penyimpangan konsep istiqoah, lalu juga ada problematika indikasi riba terselubung di dalam akad talangan, lalu ada problematika ketidakadilan dalam sistem antrian atau waiting list distortion. Nah, yang terakhir adalah problematika regulasi yang belum adaptif. Jadi benang merahnya problematika pada talangan haji ini adalah secara keseluruhannya problematikanya akan bermuara pada ketegangan mendasar, yaitu antara upaya menjaga keterjangkauan biaya haji melalui nilai manfaat dan talangan dengan kebutuhan menjaga integritas syariah, keadilan distribusi, dan juga keberlanjutan sistem keuangan haji jangka panjang. Seperti itu. Nah, jawabannya, solusi dari problematika tadi, yang pertama kan adalah problematika ketergantungan terhadap nilai manfaat atau sustainability dan reliance gap. Nah, mungkin solusinya itu adalah perlunya verifikasi instrumen investasi BPKH
yang lebih resilient terhadap gejolak nilai tukar dan juga pasar global, serta penetapan batas rasio maksimal penggunaan nilai manfaat terhadap BPIH dan juga tidak menggerus pokok dana jemaah yang mengantri secara reguler. Dengan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana haji, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang nilai manfaat sebagai dana hasil pengelolaan investasi keuangan haji yang bisa digunakan untuk kepentingan jamaah. Nah, para ahli pun menekankan bahwa prinsip maslahah musalah dalam pengelolaan dana ini adalah bahwa investasi harus tetap berpegang pada asas kehati-hatian agar tidak mengorbankan hak generasi jamaah tunggu demi menekan biaya jemaah yang akan berangkat terlebih dahulu. Lalu problematika yang selanjutnya adalah keadilan tergenerasi jamaah. Mungkin diperlukan transparansi laporan tahunan dari BPKH kepada publik terkait alokasi nilai manfaat per angkatan jemaah. Kemudian juga memastikan jemaah tunggu tetap memperoleh proporsi nilai manfaat yang wajar dari dananya itu sendiri, bukan sekedar disubsidikan ke jemaah yang berangkat terlebih dahulu. Kemudian secara dalil, secara kaidah tidak boleh ada bahaya dan membahayakan orang lain. Jadi dasar bahwa satu kelompok jamaah tidak boleh dirugikan secara struktural demi keuntungan kelompok lain. Nah, jadi harus adil antara jemaah yang reguler menunggu daftar normal dengan yang menggunakan dana talangan haji itu bisa berangkat duluan. Nah, itu harus tidak boleh terjadi ada yang dirugikan. Kemudian dasar hukumnya sendiri mungkin dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 itu mewajibkan BPKH melaporkan pengelolaan dana dan adanya audit terkait penggunaan dana tersebut. Lalu problematika penyimpangan konsep istiqoah dan talangan haji. Jadi secara dalilnya ini kan dalam surat Al-Imran ayat 97 yang menyatakan bahwa kewajiban haji hanya berlaku bagi orang yang mampu. Ayat ini menjadi rujukan utama bahwa kemampuan finansial adalah syarat wajib. Karena memang kan ditekankan dalam rukun Islam pun naik haji jika mampu. Mampu secara apa? Ya salah satunya secara finansial. Seperti itu. Bukan dianggap mampu itu direkayasa lewat hutang. Itu. Kemudian di Fatwa MUI Munas 10 tahun 2020 juga secara spesifik membahas hukum pembayaran setoran awal haji dengan cara utang itu tidak boleh, tapi harus dengan berasal dari hartanya sendiri, bukan dari utang yang membebani. Gitu. Kemudian solusinya ya kembalikan makna istiqoah pada substansi aslinya, kemampuan real dari harta diri sendiri, bukan kemampuan administratif untuk mengakses fasilitas pembiayaan. Lalu terkait problematika riba terselubung dalam akad talangan haji, jelas riba itu kan dilarang ya dalam surat Al-Baqarah ayat 275, 278, 279 pun menjadi dasar utama pengharaman segala bentuk tambahan dalam akad utang piutang atau qard yang dipersyaratkan di muka. Itu. Kemudian kritik kali akademisi ekonomi syariah gitu kan, itu menyoroti bahwa dalam prakteknya ujrah ijarah itu sering dihitung proporsional terhadap besaran talangan qard. Jadi harus ada pemisahan tegas dan independen antara perhitungan ujrah ijarah dengan nilai nominal qard yang ditalangi. Lalu disertai pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang lebih ketat pada setiap lembaga keuangan syariah penyedia produk ini. Kemudian bagaimana dengan ketidakadilan sistem antrian? Jadi pemerintah ini telah melarang produk talangan haji karena dianggap sebagai penyebab pembengkakan antrian jemaah haji yang mau berangkat. Gitu. Jadi sejumlah ahli pun dalam kajiannya menemukan bahwa meskipun layanan talangan haji telah dilarang, dalam pendaftar haji tetap meningkat setiap tahunnya berdasarkan data Siskohat. Artinya larangan administratif saja tidak memberikan efek yang cukup menyelesaikan akar masalah panjang antrian, tapi diperlukan kebijakan struktural lain. Misalnya penambahan kuota, percepatan proses, lalu reformasi mekanisme setoran awal di samping larangan dana talangan. Jadi kesimpulannya itu larangan yang tepat secara maqasid syariah melindungi keadilan antrian untuk mencegah penyimpangan istiqoah. Namun implementasinya perlu diperkuat
dengan pengawasan lapangan yang lebih ketat terhadap lembaga keuangan syariah, juga biro travel yang menawarkan skema serupa secara terselubung, termasuk itu produk umroh, gitu ya, itu harusnya tetap diawasi. Lalu kemudian yang terakhir adalah problematika terhadap regulasi dan yang belum adaptif. Jadi meskipun kerangka regulasinya di Undang-Undang Nomor 8 dan juga Undang-Undang Nomor 34 juga PMA 24 2016 itu sudah mengatur larangan talangan haji dengan skema dalam skema resmi BPS, tapi belum ada pengaturan eksplisit dan terintegrasi terhadap potensi produk sejenis yang muncul melalui skema pay letter syariah, koperasi ataupun fintech syariah non BPS. Nah, ini berpotensi lolos dari pengawasan langsung Kemenak maupun OJK. Lalu rekomendasi regulasi ini mungkin bisa direkomendasikan ya, perlu penguatan sinergi antar Kemenak, OJK, dan DSN MUI dalam mengeluarkan pedoman pengawasan terpadu semacam Sipatu untuk umroh yang juga menjangkau produk pembiayaan haji berbasis digital fintech agar setelah hukum legal vakum yang disebutkan sebelumnya itu bisa ditutup atau tidak ada lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.